Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazana Nurul Jannah dengan NPI 1412200108 dengan nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan pengukuran produktivitas menggunakan metode OMAX. Studi kasus pengukuran produktivitas menggunakan metode OMAX pada PT Daesang Ingredients Indonesia. PT Daesang Ingredients Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri pangan, khususnya dalam produksi monosodium glumat dan berbagai penyedap rasa lainnya. Konsep dasar metode OMAX merupakan suatu sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas di setiap bagian perusahaan dengan kriteria produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut. Metode ini dikembangkan oleh James Ehrlich, P., seorang profesor Department of Industrial Engineering, Oregon State University pada tahun 1980-an di Amerika Serikat. Dalam OMAX diharapkan aktivitas seluruh personel perusahaan untuk turut menilai, memperbaiki, dan mempertahankan, karena sistem ini merupakan sistem pengukuran yang diserahkan langsung ke bagian unit proses industri. Konsep pengukuran ini adalah menggabungkan beberapa kriteria kinerja dalam sebuah matriks. Masing-masing indikator kinerja memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingan terhadap tujuan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Tahap-tahap pengukuran menggunakan metode OMAX. 1. Menentukan tujuan pengukuran. 2. Kriteria pengukuran dan data-data. 3. Perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. 4. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi. 5. Perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. 6. Menentukan target. 7. Menentukan nilai produktivitas realistis. 8. Menentukan nilai bobot kriteria. 9. Skor dari skala yang ditentukan. 10. Menentukan pencapaian kerja. Yang 11. Menentukan indeks produktivitas total. Tahap-tahap pengukuran menggunakan metode OMAX. Menentukan tujuan pengukuran. Tujuan pengukuran adalah untuk menentukan indeks produktivitas pada perusahaan PT Daesang Ingredients Indonesia. Menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Berikut merupakan tabel dari 4 kriteria pengukuran yang meliputi kriteria 1, bahan baku terdapat pada input 1, kriteria 2, tenaga kerja terdapat pada input 2, yang ketiga ada kriteria mesin yang terdapat pada input 3, kriteria 4, terdapat energi yang ada dalam input 4. Perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran. Rasio performance dirumuskan sebagai berikut. Output dibagi dengan input sesuai dengan tabel yang tertera pada PPT berikut. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Untuk perhitungan rata-rata, jadi rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Kemudian jumlah data per periode, kemudian ada rasio tiap kriteria, nilai performance tiap kriteria, output dibagi input. Untuk standar deviasi, ada mu, standar deviasi, rata-rata tiap kriteria yang diukur, rasio tiap kriteria, nilai performance tiap kriteria, output dibagi input, N adalah jumlah data per periode. Berikut merupakan tabel yang berisi perhitungan rata-rata dan standar
deviasi. Nilai rata-rata dan standar deviasi didapatkan sebagai berikut. Untuk input 1 memiliki standar deviasi 0,43 dengan rata-rata 1,25. Untuk input 2 terdapat 1,27 dengan rata-rata 66,30. Untuk input 3 terdapat standar deviasi 4,51 dengan rata-rata 79,09. Untuk input 4 terdapat standar deviasi yaitu 21,49 dengan rata-rata 113,53. Kemudian perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Degree of accuracy, di mana standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Kemudian ada confidence level, tingkat keyakinan, di mana confidence level sama dengan 1 dikurangi dengan degree of accuracy. K merupakan konstanta, yang dimana K1 confidence level terletak pada 0 lebih kecil dari confidence level lebih kecil dari 0,68. Kemudian K2 confidence level terdapat pada 0,68 kurang dari confidence level kurang dari sama dengan 0,95. Untuk K3 confidence level terdapat pada 0,95 kurang dari confidence level kurang dari sama dengan 0,99. Kemudian confidence level tingkat keyakinan terdapat confidence level 1 dikurangi dengan degree of accuracy. Kemudian ada batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, di mana yang dirumuskan rata-rata ditambah K standar deviasi dengan batas kontrol bawah sama dengan rata-rata dikurangi standar deviasi. Berikut merupakan hasil perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian menentukan target sasaran akhir skor 10. Nilai dari skor 10 dinyatakan batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Menentukan sasaran jangka pendek skor 3. Nilai pada skor 3 dinilai memiliki produktivitas yang telah dicapai selama ini. Kemudian pada skor 3 juga dinilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Menemukan nilai produktivitas terendah skor 0. Nilai pada skor 0, batas kontrol bawah, merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Hasil perhitungan target terdapat sebagai berikut pada tabel PPT. Menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1-2 dan skor 4-9. Skor tersebut diinterpolasi dengan rumus sebagai berikut, dan kemudian memiliki output sebagai berikut pada tabel yang terdapat pada PPT. Menentukan nilai bobot kriteria. Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan tabel skala prioritas kriteria sebagai berikut.
Kemudian menentukan nilai bobot kriteria. Kriteria 1, 2, 3, dan 4 dapat dilihat pada tabel berikut. Menentukan skor dari skala. Skor, level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Bobot, merupakan besarnya kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang didapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Nilai value sama dengan skor dikalikan dengan bobot yang nantinya memberikan input sebagai berikut. Kemudian terdapat contoh nilai PKA, rata-rata, PKB, bobot, dan interval. Penentuan dari skor performance pada bulan Januari 2004 sebagai berikut. Menentukan pencapaian kerja. Berikut merupakan tabel di mana bulan dan juga pencapaian kerja yang diperoleh dari data sebelumnya. Indikator informasi dapat dilihat pada pengukuran berikut. Grafik pencapaian kerja. Terdapat grafik pencapaian kerja sebagai berikut. Berdasarkan grafik, terjadi penurunan kinerja, tetapi kemudian meningkat lagi, yaitu pada bulan Maret 2024 sampai dengan April 2024, kemudian naik. Setelah itu turun kembali pada Februari sampai dengan Maret 2025. Untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Berikut merupakan ketentuan indeks produktivitas total. Dengan demikian, indeks produktivitas untuk bulan April 0,2,0,1, Juni 2004 0,48, Agustus 2025 0,91, Oktober 2025 0,24, dan April 2025 2,43. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan atau kurangnya informasi dari presentasi saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.